Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Kartika dari kelas MN 22H. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari manajemen sumber daya manusia lanjutan. Judul yang saya ambil adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh karyawan. Dengan menerapkan K3 secara efektif, perusahaan dapat melindungi aset terpenting sumber daya manusia. Kemudian, definisi dan ruang lingkup K3. Definisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu konsep yang penting dalam dunia kerja. K3 berfokus pada upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan para pekerja di tempat kerja. Dan K3 mempunyai sertifikat K3, yaitu sertifikat proses bagi individu mendapatkan pengakuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Proses sertifikat K3 melalui audit dan pembinaan oleh lembaga sertifikat yang berpengalaman. Selanjutnya, ruang lingkup K3. K3 mencakup berbagai aspek seperti manajemen risiko, kepatuhan regulasi, pelatihan, dan budaya keselamatan kerja. Ruang lingkup K3 meliputi beberapa aspek penting, seperti yang pertama, tempat kerja. Tempat kerja yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Yang ketiga, sumber bahaya. Sumber bahaya yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor sumber bahaya dapat terdiri dari 5 faktor bahaya, yaitu faktor biologi, kimia, fisika, biomekanik, dan sosial fisiologi. Kemudian, K3 memiliki regulasi yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, atau keputusan bersama para menteri. Setiap perusahaan di berbagai jenis sektor yang mempekerjakan pegawai sedikitnya 100 orang wajib menerapkan K3. Dengan memahami ruang lingkup K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif, serta mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 menjadi standar keamanan yang wajib diikuti dan dipatuhi perusahaan maupun lembaga. Tujuan K3 ada 3. Yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera kerja. Tujuan K3 yang utama adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera kerja di tempat kerja. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa peralatan dan fasilitas yang digunakan di tempat kerja aman serta terawat dengan baik. Yang kedua, menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Tujuan K3 selanjutnya adalah untuk menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengenali dan mengevaluasi setiap risiko yang mungkin terjadi di lokasi kerja, menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko dan melakukan pemantauan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. K3 juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan lingkup kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan. Manfaat implementasi K3 bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang menerapkan K3 secara efektif dapat meningkatkan reputasi dan di mata masyarakat. Hal ini dapat berupa peningkatan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, implementasi K3 dapat meningkatkan kualitas produk dengan cara mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kerusakan produk, mengurangi biaya penggantian alat-alat. Yang ketiga, implementasi K3 dapat mengurangi biaya penggantian alat-alat
yang rusak akibat kecelakaan kerja. Biaya ini dapat berupa biaya penggantian alat-alat yang rusak serta biaya perawatan alat-alat yang rusak. Yang keempat, implementasi K3 dapat meningkatkan keterjaminan hukum dengan cara memenuhi persyaratan hukum terkait K3. Hal ini dapat berupa memenuhi persyaratan hukum terkait dengan keamanan dan kesehatan kerja. Demikian, implementasi K3 dapat memberi berbagai manfaat bagi perusahaan, mulai dari meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan hingga meningkatkan reputasi dan kualitas produk. Tantangan dalam penerapan K3. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan komitmen. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen dan karyawan terhadap pentingnya K3 dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Karyawan yang tidak memahami pentingnya K3 tidak akan berpartisipasi secara aktif dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan pendidikan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dapat berarti mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bekerja secara aman dan sehat. Pelatihan yang tidak memadai dapat berbahaya bagi karyawan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi antara manajemen, karyawan, dan pihak-pihak terkait dapat berarti bahwa informasi yang penting tidak dapat disampaikan dengan efektif. Komunikasi yang tidak memadai dapat berbahaya bagi karyawan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian langkah-langkah implementasi K3 yang efektif. Implementasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif memerlukan beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi K3. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja adalah langkah pertama dalam implementasi K3. Hal ini melibatkan analisis resiko dan identifikasi potensi bahaya yang dapat timbul dari aktivitas kerja. Yang kedua, mengembangkan strategi K3. Mengembangkan strategi K3 yang jelas dan spesifik adalah langkah berikutnya. Strategi ini harus mencakup tujuan, sasaran, dan tindakan yang akan diambil untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, membangun sistem manajemen K3. Membangun sistem manajemen K3 yang efektif adalah langkah penting. Sistem ini harus mencakup prosedur, pedoman, dan standar yang jelas untuk mengelola K3 di tempat kerja. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendidikan. Mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan adalah langkah yang sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup materi-materi yang relevan dan risiko kecelakaan kerja dan bagaimana cara menghindari bahaya. Yang kelima, menggunakan alat-alat pelindung diri. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai adalah langkah yang harus diambil. Alat-alat ini harus dipilih berdasarkan risiko yang mungkin terjadi dan harus digunakan secara benar. Peran pemimpin dan karyawan dalam mewujudkan K3. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan menunjukkan perilaku yang aman dan sehat. Mereka harus mempraktikkan apa yang mereka ajarkan dan menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Pemimpin harus mengembangkan program K3 yang jelas dan spesifik, serta mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Pemimpin harus mengawasi dan memonitor kegiatan kerja serta secara teratur untuk memastikan bahwa K3 dijalankan dengan benar. Pemimpin harus mengembangkan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait K3, sehingga karyawan merasa terlibat dan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti meningkatkan reputasi perusahaan, kualitas produk, dan mengurangi biaya penggantian alat-alat yang rusak akibat kecelakaan kerja. Namun terdapat tantangan dalam penerapan K3 seperti kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen dan karyawan, kurangnya pelatihan, pendidikan, dan komunikasi yang memadai.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi K3, langkah-langkah penting yang perlu dilakukan meliputi identifikasi bahaya, mengembangkan strategi K3, mengembangkan sistem manajemen K3, mengadakan pelatihan dan pendidikan, serta menggunakan alat-alat pelindung diri. Pemimpin perusahaan memiliki peran penting dalam mewujudkan K3 dengan menjadi contoh yang baik, mengembangkan program K3 yang jelas, mengawasi kegiatan kerja, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan terkait K3. Dengan demikian, implementasi K3 bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga investasi yang penting bagi kesehatan, keselamatan, dan produktivitas di lingkungan kerja.